Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mai Nuinsa Sohi Patrani, NIM E1E019061 dari kelas 3B akan menyampaikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran daring berdasarkan RPP yang sudah saya buat, yang dimana materinya itu tentang kelas 2 semester 1 tema 4, yakni hidup bersih dan sehat, dimana kompetensi intinya itu ialah mengenal bangun ruang dan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Jadi, selamat menonton. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya baik-baik saja dan semuanya senantiasa sehat. Karena seperti yang kita tahu saat ini sedang ada problem COVID, jadi kita terpaksa untuk melakukan pembelajaran secara online yang melalui daring seperti ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu akan memimpin doa, jadi silahkan tundukkan kepala sejenak dan berdoa dengan khusyuk. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai, Ibu mau tanya dulu kelengkapan anggota kelas kita hari ini. Apakah semuanya sudah masuk ke dalam ruang rapat atau pembelajaran kita hari ini? Jika ada teman atau salah satu temannya yang belum masuk, segera mengkonfirmasi ke Ibu ya. Oh iya, berkaitan dengan materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, kalian tuh pernah nggak sih mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian? Misalkan papan tulis, sebuah kotak, bentuk kursi atau bentuk pintu dan lain-lain. Pernah nggak? Ibu rasa kalian udah tahu nama-nama dari benda-benda tersebut, tapi kalian tidak tahu nama dari bentuk benda-benda tersebut. Jadi di sini tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah mengetahui nama-nama bentuk dari sebuah benda yang mungkin kalian udah tahu nama bendanya, tapi kalian belum tahu nama bentuk dari benda tersebut. Jadi di sini mau tanya, ada nggak dari kalian yang pernah dengar apa itu persegi? Persegi misalkan, terus persegi panjang, lingkaran, atau balok, kubus. Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin kalian pernah dengar, tapi kalian nggak pernah tahu gitu apa itu balok, pengertian dari balok, kemudian bagaimana bentuk-bentuknya, balok itu terdiri dari apa. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang nama-nama bentuk dari benda-benda yang ada di sekitar kita, dan lebih jelasnya ialah mengetahui apa itu bangun ruang dan bangun datar. Jadi mohon disimak ya. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan materi kita pada hari ini. Kita mulai dari materi yang pertama, yakni bangun datar. Ibu sudah membawa beberapa barang atau benda yang bisa kalian amati. Ini benda yang pertama. Kalian pernah lihat benda yang bentuknya seperti ini? Ibu rasa kalian sudah pernah lihat ya. Ini dinamakan segitiga. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ia memiliki 3 sisi. Ini yang dinamakan sisi. 1, 2, 3. Segitiga ini juga memiliki 3 titik sudut. Mana yang dinamakan 3 titik sudut? Ini.
ujungnya ini dinamakan titik sudut. Jadi segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Di mana 3 sisinya itu? 3 sisinya itu yang ada di sini 1, 2, 3. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3. Jadi jika kalian menemukan benda-benda yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut, maka itu dinamakan segitiga. Di mana segitiga ini memiliki 3 macam. Yang pertama segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga sama kaki. Kemudian untuk benda yang kedua, bendanya seperti ini. Kalian pasti pernah lihat benda-benda yang berbentuknya seperti ini. Ini dinamakan persegi, di mana persegi itu memiliki 4 sisi yang sama besar dan 4 titik sudut, yang kemudian titik sudutnya itu membentuk sudut siku-siku yang berukuran 90 derajat. Di sini bisa kita lihat sisinya itu ada 4 dan ukuran dari sisinya itu sama. Ini sisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia memiliki 4 sisi. Kemudian dia juga memiliki 4 titik sudut yang bentuknya itu sudut 90 derajat, sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Jadi jika kalian menemukan benda dengan ciri-ciri tersebut, maka itu dinamakan persegi. Kemudian benda yang ketiga, yang ini, papan tulis, bangun datar. Jadi bisa kalian lihat di kelas, ada papan tulis besar, ukuran dan bentuknya itu pasti seperti ini. Dimana di sini ia memiliki 4 sisi, namun ada 2 sisi sejajar yang berukuran sama dan ada 2 sisi yang berhadapan yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian ia memiliki 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4. Jadi jika kalian menemukan benda dengan ciri-ciri seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu dinamakan persegi panjang. Bagaimana, bisa dipahami? Jadi jika kalian sudah paham, maka Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua, yakni mengenai bangun ruang. Di mana bangun ruang itu sendiri merupakan suatu bangun matematika yang memiliki isi, volume, atau ruang di dalamnya. Di mana contoh yang pertama yang akan kita gunakan adalah kubus. Kubus merupakan salah satu bangun ruang yang biasa kita jumpai di lingkungan sekitar. Di mana kubus ini sendiri memiliki 6 sisi yang ukurannya sama, 12 rusuk yang ukurannya sama, dan 8 buah sudut yang besarnya itu sama sekitar 90 derajat. Kemudian untuk mencari ukuran dari kubus ini sendiri, kita dapat menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita akan menggunakan balok. Di mana balok ini sendiri merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisi yang bentuknya sama, 4 rusuk yang ukurannya sama. Dan untuk mengetahui nilai dari suatu balok ini sendiri, bisa kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian contoh yang ketiga yang akan kita gunakan adalah prisma, di mana prisma segitiga mempunyai 3 buah sisi, 2 buah sisi berbentuk segitiga dan 3 buah sisi berbentuk persegi panjang. Dan kemudian prisma ini sendiri mempunyai 6 buah titik sudut. Kemudian ciri yang terakhir yaitu jumlah rusuknya ada 9. Jadi bisa kalian lihat dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengumpulkan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bentuknya itu berbeda-beda, dan kalian akan diminta untuk mengamati benda-benda tersebut, kemudian menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut yang ada pada benda-benda tersebut. Kalian paham? Baiklah, jika kalian sudah memahami tentang tugas yang Ibu berikan, maka ada satu lagi tugas di mana ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu akan membagikan beberapa kelompok berdasarkan yang sudah Ibu pilih, dan kalian akan diminta untuk mendiskusikan
banyak rusuk, titik sudut, dan sisi-sisi dari benda-benda yang nanti akan Ibu bagikan setelah pembelajaran hari ini berakhir. Baiklah, Ibu sudah membagikan hasil-hasil penilaian dari tugas yang Ibu berikan tadi. Kemudian Ibu juga sudah membagikan nama-nama kelompok kalian, nanti akan Ibu kirim melalui WA group. Kemudian Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kesimpulan sedikit, di mana kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini ialah bangun ruang dan bangun data. Bangun ruang dan bangun data merupakan suatu bentuk bangun yang ada di matematika yang tanpa kita sadari, bangun-bangun tersebut sudah ada di lingkungan sekitar kita. Kita sudah tahu nama-nama benda, tapi belum tahu nama-nama bentuk dari benda tersebut. Kemudian ciri-ciri dari benda atau bangun ruang tersebut memiliki titik sudut, memiliki sisi, memiliki rusuk. Kemudian ada banyak lagi contoh yang belum Ibu paparkan, mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita bahas ini dulu, bisa yakni berupa balok, persegi panjang, kubus, persegi, segitiga, dan prisma. Kita bahas itu dulu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh-contoh yang lain. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk PR-nya nanti akan Ibu kirimkan melalui WA group juga. Jadi jangan dilepas dulu media yang digunakan, HP atau laptopnya. Tunggu Ibu mengirimkan soal-soal kelompok dan soal tugas PR-nya. Untuk penilaian sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang Ibu buat, dan apabila ada yang dipahami bisa, ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui WA group atau chat pribadi langsung. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.